Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski berkas penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah rampung, KPK belum bisa menghitung berapa total aset yang disita dari kasus ini. KPK meyakini aset-aset yang sudah disita itu berasal dari komitmen fee perizinan ekspor benur. Akhir November 2020, publik dikagetkan dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edi karena diduga menerima suap 3,4 miliar rupiah dan 100.000 US dollar terkait izin ekspor benih lobster. Yang cukup mencengangkan, penangkapan saat itu disertai dengan penyitaan sejumlah aset mewah yang diduga dibeli dari duit suap izin ekspor benur. Aset yang disita saat itu mulai dari sepeda, jam, hingga tas seharga ratusan juta rupiah. Penyitaan aset-aset tersebut rupanya baru permulaan, karena belakangan ada sejumlah aset lain yang ditenggarai berkaitan dengan aliran dana kasus suap izin ekspor benur. Misal saja sebuah villa milik Edi Prabowo di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Penyidik KPK harus menyitanya karena villa yang berdiri di atas tanah seluas 2 hektar ini diduga dibeli menggunakan uang dari eksportir benur. Tak hanya berhenti pada Edi Prabowo, aliran dana suap izin ekspor benur diduga mengalir kepada staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Buktinya, ada 2 rumah milik staf sus Edi yakni Andreo Misanta pribadi yang turut disita. Aneka aset yang sudah disita itu rupanya belum seberapa karena belakangan yang cukup mencengangkan adalah penyitaan uang sebesar 52,3 miliar rupiah yang sebelumnya berbentuk bank garansi. Suap dengan bank garansi menjadi modus terbaru yang dikuak oleh KPK di kasus ini. KPK meyakini duit puluhan miliar rupiah itu bermasalah karena didapat dari pungutan yang tak didasari regulasi yang jelas. Lantas, berapa total nilai sitaan KPK tersebut? Saat itu yang 52,3 miliar, ditambah dengan tadi ya, ada tanah, villa, perhiasan, uang tunai, barang mewah, ya sepeda, itu 37,6 miliar. Update berikutnya ada penyitaan 13 sepeda yang relatif harganya kalau kita lihat itu kan per biji sekitar ada 25 sampai 30. Kalikan kalau kemudian 13 berapa? Kayak gini belum dinilai yang sepeda, tetapi ada 13 sepeda. Namun nilai taksiran aset-aset tersebut belum termasuk 13 sepeda yang baru disita dan uang 3 miliar rupiah yang disita dari seorang saksi. KPK memang belum menyimpulkan total nilai sitaan di kasus Edi. Namun Metro TV mencoba menghitung berdasarkan pernyataan Ali Fikri. Merujuk pernyataan PLT Jubir KPK Ali Fikri, total aset-aset serta uang tunai yang disita KPK saat awal penyidikan senilai 37,6 miliar rupiah. Adapun uang yang disita KPK saat awal penyidikan Edi dan stafnya berjumlah 16 miliar rupiah. Lalu terdapat bank garansi yang disita dengan 52,3 miliar rupiah. Kemudian ada 13 sepeda yang ditaksir dengan harga tertinggi yang totalnya mencapai 390 juta rupiah. Terakhir, ada penyitaan uang tunai senilai 3 miliar rupiah. Sehingga jika ditotal jumlahnya mencapai 93,29 miliar rupiah. Total aset yang cukup fantastis. Maka tak adil bila Edi dan stafnya hanya dijerat dengan pasal suap dan gratifikasi. Publik pun menunggu, beranikah lembaga yang dipimpin Firly Bahuri itu menjerat Edi Prabowo dengan tindak pidana pencucian uang? Tim Liputan Metro TV.